Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng-sareng bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Alamana wa salawna salih asyib bin atayna salih asyib bin hasan asyadin bahyai wa ila jami al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Hadratal muhtaramin, sedaya keluarga besar Hadratus Syekh Mbah Yai Munir Hashim Latif ingkang sanget kula mulyakaken, sedaya kiai, tokoh masyarakat, ibu nyai, pengurus yayasan ingkang sanget kula mulyakaken, sedaya jamaah yang mugi-mugi selalu diparingi muraqabah, selalu diparingi taufik hidayah maunah dari Allah Subhanahu wa. Pada kesempatan malam yang mulia ini, kulo mengutip satu hikmah dari kitab Al-Hikam yang mudah-mudahan ini menjadikan kita semakin dekat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berawal dari satu kejadian ketika Pompes, salah satu pondok pesantren tertua di Jawa Timur, Al-Khazini, ambruk. Kulo saat itu juga mendapatkan telepon dari sahabat kaulo, naminipun Rahanan, yang viral niku bapak-bapak, Kiai Hanan Madura. Beliau telepon sambil nangis, tapi tidak lama, pakai bahasa Madura yang intinya, Kiai, Pondok Al-Khazini roboh, ambruk, anak kulo ada di dalamnya, namini Al-Fatih. Kiai nangis terus. Akhirnya kulo tidak bisa menghibur, tidak bisa menjawab, tapi kulo janji kulo akan berdoa sareng-sareng kali santri. 3 hari setelah kejadian niku para rawuh,
Kulo ditelepon malih kali rahanan, alhamdulillah Kiai, anak saya selamat selama 3 hari ada di bawah reruntuhan, oleh Allah diparingi perlindungan, saged tilem selama 3 hari. Hausnya itu seperti setiap saat itu wonten tiyang ingkang nyukani minum es wonten. Nggih 3 hari tidur. Kulo langsung ingat Ashabul Kahfi. Kulo namung mengatakan syukur, alhamdulillah. Hari ke-6 kulo kalian istri sowan kepada Romo Yai, waktu niku boten panggih karena Romo Yai sedang panggihan kalih Ibu Khofifah beserta Dinas PUPR. Kulo sowan kepada Bu Nyai, bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian kulo selesai begitu, ternyata rencang kulo, sahabat kulo rahanan niku viral, sering diwawancarai. Salah satu wawancaranya yang beliau sampaikan sambil nangis niku, selama mulai rubuh sampai ketemu putranipun niku, piyambakipun niku nagih Allah dengan doa, ya Allah, kula nyuwun bayaran kontan ya Allah, kula nyuwun bayaran saking ibadah kula nyuwun bayaran saking amal-amal kula, tolong bayar kula kontan ya Allah, dengan jalan selamatkan anak kula. Ditambahi lagi, kula ikhlas panjenengan miskinkan selama umur hidup kula, asalkan anak kula panjenengan selamatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, niki namanya meminta bayaran kontan. Lah kula pingin membahas bayaran kontan niku dari kitab Al-Hikam. Mari kita sareng-sareng membaca kitab Al-Hikam tentang perihal bayaran kontan. YPM kontan apa diangsur? Para kepala gajinya diangsur 2 bulan sekali napa setiap bulan? Aman nggih? Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sareng-sareng. Boten usah terlalu sepaneng, monggo ditingali. Qala sahibul hikami Asy-Syaikh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pengarang kitab Al-Hikam Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuh, Jalla Rabbuna ayyu'amilahul abdu naqdan fayujazihi nasi'atan. Jalla maha agung sapa Rabbuna pangeran kita, ayyu amila yento mengamalkan, mempekerjakan sapa Rabbuna, ayyu amila yento beramal hu ing Rabbuna sapa al abdu kawula, naqdan kelawan kontan, fayujazi nulim bales sapa hi ing al abdu nasiatan kelawan tempo. Syarahnya, terjemahnya, maha agung Tuhan kita jika seorang hamba beramal kontan segera, lalu Allah membalasnya di kemudian hari. Syarahnya, Jalla Rabbuna ayyu'amilahul abdu naqdan fayujazihi nasi'atan. Maksudnya Jalla niku tanazzahallahu ayyu'amilahul abdu muajjalan fayujazihi muakharan. Maha suci Allah, artinya enggak mungkin Allah melakukan
ketika hambanya beramal secara kontan di dunia, lalu Allah membalasnya tempo di akhirat. Bal la budda an yu'ajjila lahu jazaan yaliku bihi fi hadhihi dari wa yudakhiru, niku bukan wa yudakhilah, wa yudakhiru lahu ma fi ma yaliku bidaril akhirah. Kalau diterjemah sederhana, tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempekerjakan hambanya untuk beramal kontan di dunia, lalu Allah menunda memberi balasan akhir di akhirat, artinya tidak memberi balasan kontan di dunia. Bahkan Allah pasti akan memberikan balasan dengan balasan yang sesuai kepada hamba tersebut di dunia ini secara kontan, sambil menyiapkan balasan yang pantas untuk dia kelak di akhirat. Jadi ada dua balasan, balasan kontan di dunia dan balasan kelak di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, Kanjeng Nabi dawuh, u'tul ajir qabla ayyajifa uruqahu, berikan ongkos upah kepada orang yang bekerja sebelum keringatnya kering. Lah niki biasa niki, kalau kali panjenengan naik mobil, naik beca, naik gojek, begitu turun sepurani cak besok nggih boten nangsal, langsung dibayar kontan. Kulo gadah pekerja-pekerja hebat yang bangun pondok niku ada sekitar 25-an, kalau masuk semua 30 niku. Kalau yang benar niku setiap sore kulo harus membayar, tapi para tukang niku boten purun dibayar setiap hari, nyuwun setiap minggu. Kulo tangleti kenapa kok boten purun setiap hari, karena hadisnya harus sebelum kering keringatnya. Boten bah, kalau dibayar setiap hari boten dados yotro mangke telas di perjalanan, akhirnya nyuwun per minggu. Lah kalau kulo kali panjenengan ngajar dan lain sebagainya, yayasan membayarnya boten nangsal telat-telat dosa. Bendahara boten nangsal diundur-undur gitu dosa. Setiap akhir bulan harus niku kalau perlu maju dan ditambahi bagi yang berprestasi. Lah bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi saja dawuh ngoten, ini apalagi Allah. Enggak mungkin Allah itu memberi balasan kepada kulo kali panjenengan ketika kulo kali panjenengan beribadah secara kontan lalu dibayar di akhirat. Enggak mungkin. Tanazzaha jallah, enggak mungkin. Walaupun sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu, kita mau meminta balasan dengan amal kita, di mana amal kita itu adalah kemampuannya diberikan oleh Allah. Pokoknya orang yang paling lucu niku kulo kali panjenengan, enggak bisa beramal kecuali diamalkan oleh Allah. Lantas tiba-tiba meminta balasan dari amal yang sebenarnya bukan amal kita, tapi amal yang diberikan kekuatan oleh Allah. Tapi Allah maha sayang kepada kita, ya wis tak kei balasan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mari bersama-sama kita meyakini bahwa amal-amal kita itu dibalas kontan di dunia dengan yang patut untuk kita terima. Ada kata-kata mayaliku, sesuatu yang pantas, sebab juga ada bayaran yang mungkin tidak pantas sehingga tidak diberikan kepada kita. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, balasan-balasan dari Allah yang kelak akan diberikan di akhirat niku enggak patut diberikan di
dunia. Wonten bukti dawuhipun Kanjeng Nabi, walau anna rajulan min ahlil jannah, seandainya seorang laki-laki atau seorang perempuan dari penduduk sorga, ittala'ah, dia keluar, fabada siwaruhu, lantas tampak gelangnya, latomasa dawuhu daw asyamsi, maka cahaya dari gelangnya itu akan menjadikan cahaya matahari tertutup, lebih terang benderang cahaya perhiasan jam tangannya, cahaya perhiasan gelangnya. Kama tatmisu syamsu daw'an nujum, sebagaimana sinar matahari menghapus, menghalangi sinar bintang-bintang. Lah bapak-bapak, kalau gelang yang diberikan di akhirat itu dikeluarkan oleh Allah ke dunia, maka nggak laku lagi toko perhiasan Mas Antam itu nggak laku lagi bapak-bapak, karena terangnya gelang-gelang di akhirat. Terus kalau setiap orang yang sholat tahajud, yang dalam keterangan yang sering disampaikan Mbah Yai Jamal itu, orang yang tahajud niku diberi balasan berbentuk bidadari. Nggih, kasihan ibu-ibu, wong bidadari niku. Terus kalau jenengan dapat bidadari, salap tong pundi wong kamari jenengan namung setunggal niku. Kita kedatangan menteri saja sulit karena mandinya aqua, mboten purun mandi air PDAM. Nopo malih niki bidadari. Lah YPM nggak jadi sekolah, gak gaji ngaji, keng nopo sama-sama ningali bidadari. Jadi gak pantas balasan di akhirat itu ditarik ke dunia, belum waktunya. Nopo malih bapak-bapak diberi panggung, diberi rumah yang luasnya seluas bumi dan langit, padahal kita ukuran rumahnya hanya 10 kali 10. Jadi mari kita yakini bahwa Allah pasti membalas setiap amal ibadah kita di dunia. Monggo diteruskan. Faman ba'a nafsahu wa amwalahu ilallah, siapapun orangnya yang menyerahkan dirinya, menyerahkan hartanya ilallah, berjuang untuk Allah, awadahullahu ajilan, maka Allah akan kembalikan balasannya ajilan, segera, fi hadhihi dunya, di dunia ini, jazaan laikon bihi, dengan balasan yang pantas untuk amal tersebut. Tsumma zadahu fil akhirah, lalu Allah tambahi balasan untuk orang tersebut di akhirat, jannatan na'im. Jannatan na'im itu sorga tempat kenikmatan. Wa nadharah, bukan wa nawwarah niki bapak-bapak, wa nadhara ila wajhihil karim, dan bisa melihat wajah Allah yang maha mulia. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, monggo dipercepat dibaca mawon niki model ngaji ala pesantren. Anwa'u jazaillahi, utawi piro-piro balasan, utawi piro-piro macam-macami balasan Allah. Al-amilina, terhadap orang-orang yang beramal, al-mu'minina, yang beriman, al-mukhlisina, yang ikhlas-ikhlas, fi hadhihi dunya, di dunia ini, allaiki, yang patut, bihim, terhadap amilin al-mu'minin al-mukhlisin, iku al-hayatut thayyibatu, rupani iku al-hayatut thayyibatu, yang bagus. Disederhanakan, jenis-jenis balasan Allah bagi orang yang beramal. Amal bisa dibalas oleh Allah,
apabila ada dua sifat, dua syarat. Yang pertama, al-mu'minin, orang yang beramal itu beriman. Yang kedua, al-mukhlisin, orang yang beramal itu ikhlas. Salah satu di antara dua ini tidak ada, maka tidak akan ada balasan. Harus disertai dengan iman. Orang yang beramal soleh tapi dia tidak beriman, haba'am mumbatha, seperti debu yang berterbangan. Beriman, beramal tapi orang ikhlas juga tidak akan mendapatkan balasan di dunia dan di akhirat. Karenanya kula kali panjenengan biasani menawi Ramadan niku sering dibuat kultum para dai-dai kita itu, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapapun orangnya yang berpuasa Ramadan, puasanya itu didasari iman, wahtisaban dan ikhlas mengharap ridhonipun Allah, maka dia akan mendapatkan balasan. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi monggo sareng-sareng, alhamdulillah kita sudah ditakdir beriman. Yang paling harus kita pelajari mengikhlaskan sejarah amal kita untuk Allah. Bagaimana kita enggak ikhlas? Karena amal itu kula ulangi, Allah yang membuat kita bisa beramal. Para rawuh, balasan di dunia niku dalam syarah kitab niki disebut al-hayatut thayyibatu, kehidupan yang bagus. Liqaulihi ta'ala, karena ada dawuh dari Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kalau diterjemah ala YPM, man amila, siapapun orangnya yang beramal, solihan, amalnya soleh, min dzakariun au unsa, apakah orang itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, wa huwa hale utawi man iku mu'minun, beriman, maka jawab dari man, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan hidupkan orang itu dengan kehidupan yang thayyibah, dengan kehidupan yang bagus. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan balas mereka, ganjaran mereka dengan yang lebih baik dibandingkan apa-apa yang mereka perbuat. An-Nahl 97. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah niku maksudnya nopo? Qala al-mufassirun, para ahli tafsir menafsiri hayatan thayyibah, balasan Allah di dunia yang berbentuk hayatan thayyibah niku, satu, ar-rizqul halal at-thayyib. Allah paringi kula kare panjenengan rizki yang halal lagi bagus. Jangan dikira rezeki itu atas usaha kita, boten. Niku adalah balasan dari amal ibadah kita yang disegerakan oleh Allah di dunia. Kulo kali panjenengan salat, kulo kali panjenengan puasa, kulo kali panjenengan silaturrahim, kulo kali panjenengan beribadah dengan berbagai macam ibadah kepada Allah, maka yakin Allah yang menjamin rezeki kita yang halal dan bagus. Tidak ada istilahnya orang yang ahli ibadah niku kemudian kelaparan mati, boten. Pasti dia akan diparingi rezeki al-halal at-thayyibah. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken pun boten usah dibahas
rezeki halal dan thayyib niku sing penting dawuhipun Mbah Yai Jamal pernah pesen pada kula ketika kula menjadi mantunipun niku sebelum nikah niku Abah dawuh mekaten, tolong istrimu jangan diberi makan dengan rezeki yang syubhat, jangan diberi makan dengan rezeki yang syubhat. Aku enggak ridho anakku, cucuku sampean beri makan dengan makanan yang syubhat. Standarnya tinggi bapak-bapak, bukan haram tapi yang syubhat. Jadi yang remeng-remeng ini halal apa haram, dijawab ini rezeki halal apa haram, halam. Halam gitu Pak. Halam itu maksudnya setengah halal setengah haram, remeng-remeng. Jadi pesanipun Abah ngoten, wo niku kula kali panjenengan bahas tentang syubhat haram niku jenengan tinggal ningali teng kitab alit namini Wasiyatul Mustafa niku panjang lebar bapak-bapak teng syaraipun. Jadi orang yang beribadah bagus, perbaiki ibadahmu, maka Allah akan perbaiki rezekimu di dunia. Ndak usah kamu mikir rezekinya, yang penting perbaiki kehidupanmu, ibadahmu pada Allah, maka Allah yang akan menjamin ar-rizq al-halal at-tayyib, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Maka nggak perlu kita iri kepada kanan kiri kita, loh iku kok rezekinya banyak, wapi barokah. Yang harus dikoreksi seperti apa perbedaan amal dia dengan amal kita, ibadah dia dengan ibadah kita pun niku boten usah diperpanjang. Enggang nomor kalih ibu-ibu, bapak-bapak, balasan Allah yang tokcer di dunia tanpa menunggu di akhirat, dan ini pantas diberikan kepada kita. Kalau tadi berbentuk materi, yang kedua itu berbentuk sifat, al-qanaatu. Jadi perasaan nerima terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Niku sulit bapak-bapak kalau tidak diberikan oleh Allah. Berapa banyak orang yang dalam kehidupannya itu merasa kurang terus. Ngapunten, yang bajunya oranye niku boten tiang miskin niku lho bapak-bapak. Sing kemudian ditetapkan sebagai tersangka niku kuatah niku yotroni. Rekeningnya niku boten berbunyi tus niku, tapi berbunyi MMMM atau TTTT, tapi kok sik kurang terus ngoten nggih. Karena memang di dalam hatinya tidak diparingi kona ala kula kali panjenengan sepeda motornya Scoopy niku pun merasa paling bahagia. HP-nya atas kula niku sudah sekitar 4 tahun nggak ganti HP, tapi merasa tenang. Sarungnya nggih atlas wadimur, bajunya nggih napa niku alisan paling bagus, itu pun diberi sekolah. Tapi kenapa kita nggak kemaruk? Ini adalah balasan dari Allah atas ibadah-ibadah kita. Kita ngajar ke sekolah dengan ikhlas, kita mendidik anak, bukan anak kita tapi anaknya orang lain. Kita diparingi oleh Allah neriman, bukan hanya kita, istri kita yo neriman, anak-anak kita yo neriman. Itu enggak mungkin diusahakan, tapi itu pemberian pembalasan dari Allah yang diberikan di dunia. Wat taufik lit ta'ah niki tambah mahal bapak-bapak. Orang itu diberi petunjuk oleh Allah untuk mudah melakukan ketaatan. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak perlu terlalu melihat jauh ke kanan ke kiri. Cukup lihat, alhamdulillah istri kita ahli ibadah, suami kita ahli ibadah, anak-anak kita purun nyepeng Quran, anak-anak kita purun buka Quran, anak-anak kita enggak susah untuk disuruh sholat. Niku nopo niku kalau bukan balasan. Kalau niku pernah kepanggih kali tiang sugih pol pokoknya pol sugih.
niku wali santri Al Amanah. Wekdal niku piyambakipun niku pagi-pagi datang ke rumah, kula boten sebut nama. Datang ke rumah karena ditelepon kali putrani menawi kula pingin beli mobil Corolla tahun 72. Wekdal niku kula gak punya mobil, bapak-bapak sepeda motor Grand niku Pak, sepeda motor Honda Grand niku. Itu pun pemberian dari kakak kulo. Akhirnya karena kulo sudah punya anak 2, kemudian kemana-mana hujan, pingin membeli mobil tua miliknya kakak kulo, sedan Corolla 72. Nggih kados ngoten niku. Kulo boten gadah yatra. Kulo cerita kepada santri aku, besok mau beli mobil, ayo siapa yang bisa nyupir, nanti tolong supiri abah karena saya belum bisa. Kulo bah sakit, kata anak orang kaya niku. Pinten bah regini? Hanya 12 juta. Kulo masih ingat Pak, hanya 12 juta. Abah nopo sampun gadah yatra? Ya itu belum. Wah, urusan. Luh, tiba-tiba pagi-pagi niku bapak kali ibunya datang. Bukto yoktro. Langsung, yi manggil kulo, yi anak kulo telepon katanya jenengan pados yotro 12 juta kagem tumbas mobil niku sampun kulo bektaaken yai, dikeluarkan dari mobil Mercy-nya Pak 12 juta. Alhamdulillah malam niku sebelum orang ini datang kakak kaulo sampun transfer kulo, dek ini pakai aja uang, belum begitu penting bagi saya. Alhamdulillah bapak-bapak, kulo boten diparingi. Kalau kulo diparingi biasanya anak Abduman A'toni, saya bisa menjadi budak dari orang yang memberi saya. Anak yang melanggar makanya kulo angin karena merasa berhutang budi. Kulo matur, Masya Allah kok repot-repot jenengan, boten maksud untuk nolak, tapi alhamdulillah tadi malam sampun ditutup kalih kakak kulo. Loh, boten kedamel niki. Ini jenengan pripun? Mas Mufid gimana kira-kira? 12 juta waktu itu loh. Sakit ditamelin tuh nih nggih. Oh, karena kita punya dalil banyak. Ini innal mubadzirina kanu ihwanash syayatin. Saya nggak mau jadi saudaranya setan, maka nggak boleh ini dimubadzirkan, terima saja. Alhamdulillah wekdal niku kula boten nerami, boten kula terima. Nggih matur nuwun, kapan-kapan mawon, kapan-kapan mawon. Dibukto wangsul Pak. Nih kula jadi orang tua kalau sudah niat gak akan saya bawa pulang. Niku bedanya orang ngaji tasawuf dengan boten ngaji tasawuf. Boten nong kula kadung niat abah kula niku pernah badhe salaman teng Mbah Yai Jalil. Wekdal niku Mbah Yai Jalil boten wonten tindakan. Abah setiap sowan beliau niku sampun menyiapkan amplop yang sekarang diviralkan niku gara-gara amplop. Pinten sih amplope santri-santri niku? Masa saged tumbas alpat? Kurang ajar banten ini. Niku diviralkan. Makanya menurut kula sekarang ustadz-ustadz itu harus pakai kiri saja Bang. Jadi di depan dalam-dalam niku yang punya teknologi buat jadi jangan nerima amplop dari viral lagi, kiri saja seret. Tidak menerima amplop tapi menerima niki guyon hikam kok guyon. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula mulyakaken, begitu mau pulang kula matur ngeten sederhana ten. Eco nggih Pak, kados jenengan yatra sak monten kecil. Niku sebenarnya kalau peka karena kecil ya ditinggal ae ngoten nggih. Tapi boten ditinggal, dibekto Pak. Tiba-tiba maturipun ngeten. Hidup niku sawang sinawang. Menurut kula jenengan langkung eco dibandingkan kula. Jauh langkung eco dibandingkan kula. Jenengan gadah putra ingkang manut, jenengan gadah putra ingkang boten bermasalah. Niku rezeki yang tiada tara.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang kula kali panjenengan niku hati enggak tenang niku gara-gara lihat rezekinya orang. Maka kalau Allah sudah memberi taufik kepada kita, Allah memberi taufik kepada keluarga kita menjadi orang yang ahli ibadah, apalagi yang kurang dalam kehidupan ini? Enggak ada bapak-bapak. Tidak ada yang paling lebih nikmat dibandingkan orang niku diberi kemudahan untuk melaksanakan ibadah, dan itu adalah balasan dari ibadah kita di dunia. Tambah naik bapak-bapak yang selanjutnya, wahalawatul ibadah. Allah beri balasan kontan yang bernama manisnya ibadah. Jenengan niku ngapunten, sederhana hidupnya, boten berlebih-lebihan, tapi ini jenengan kadung masuk kelas niku remennya luar biasa, nikmat ngajar niku. Ada ndak guru YPM yang kalau ngajar niku gak nikmat? Cirinya niki para pimpinan monggo dipirengaken nih. Cirinya kalau ngajar gak nikmat niku satu, bolak-balik nyepeng HP. Ngajar tapi HP-an. Ingkang nomor kalih biasa nih masuk telat, keluarnya cepat. Niki gak menemukan nikmatnya ngajar. Oh abot, wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya ngajar itu adalah perbuatan yang berat. Tapi bagi orang yang menemukan nikmatnya ngajar niku, ya Allah, ketemu anaknya orang niku seneng ngaji niku, seneng katos Bahyai War niku loh, ngaji sampai jam pinten niku, yang buka kopiahnya niku ada tuhur ya wis leren sik. Karena apa bapak-bapak? Beliau menemukan nikmatnya ibadah. Bahyai Jamal itu kalau sakit, Bahyai Jamal kalau greges niku dibuat berangkat ngaji niku waras. Pernah suatu saat kali putri nipun, istri kaulo dibilangi, abah gerah istirahat riyin. Napa dawuhipun Bahyai Jamal? Aku nikmati, lebih seneng mati di atas podium daripada saya mati di atas tempat tidur. Kalau saya ketemu jamaah iku seneng pol. Jagongan dengan jamaah setelah ngaji niku wis kenikmatan tersendiri. Niki namanya bapak-bapak halawatul ibadah. Dan yang paling tinggi balasan dari Allah yang diberikan atas ibadah kula panjenengan yang ikhlas adalah wal ma'rifatu billah, ma'rifat kepada Allah. Para rawuh, ma'rifat niku kula pernah membaca wonten kalih, wonten namini ma'rifat ammah, wonten namini ma'rifat khosoh. Ma'rifat ammah niku ma'rifat umum. Kula kali panjenengan kenal Allah lewat sifat-sifatnya niku sampun sah disebut orang yang ahli ma'rifat. Kula kali panjenengan ngaji kenal Allah dengan sifat-sifatnya, pripun niku sifatnya? Allah wujud, kidam baqa, mukhalafatu lil hawadisi. Ibu monggo dipendet mawon jenengan maju nggih, kersani bapak-bapak lebih tertarik nih ngali-lari alit yang tidak ada dosanya dibandingkan kula. Nggih boten napa-napa pun seneng ngaji nggih, kalah gaya kula kali piyambakipun. Monggo sareng-sareng Allah wujud kidam, mukhalafatu lil hawadisi, qudrat iradat ilmu sama muridan alim
sami'an basiran. Orang yang hafal ini, paham makna ini, niku sudah disebut ahli ma'rifat. Apa? Ahli ma'rifat, kenal Allah dengan sifat-sifatnya. Sanis yang disebut dengan al-arif billah. Sebab al-arif billah itu adalah orang yang sudah wusul pada Allah. Ma'rifat itu dalam urusan al-arif billah niku digambarakan ngeten bapak-bapak. Semua orang itu diberi potensi mengenal Allah dengan cara Allah naruh nur dalam hati setiap hambanya. Hambanya yang kemudian merawat nur itu dengan ibadah, merawat nur itu dengan riyadhah, merawat nur itu dengan mujahadah, maka nur yang kecil itu lambat laun menjadi tambah terang, tambah terang, tambah terang, tambah terang. Lantas kemudian begitu nur itu muncak, maka Allah memperkenalkan dirinya. Niku namanya ahli ma'rifat. Pun bapak-bapak diteruskan, dipercepat. Wa minha, dan setengah dari balasan Allah di dunia terhadap amal ibadah kula panjenengan, al makhraju minasyada'id. Allah beri kita jalan keluar dari setiap kesulitan. Jadi menurut akal gak mungkin selesai, menurut akal gak mungkin sukses, menurut akal wangil iki wangil, tapi tiba-tiba Allah paring makhraj, jalan keluar dari setiap permasalahan kita berdasarkan dawuh dari Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu artinya yaj'al lahu makhrajan satu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dua. Itu balasan Allah di dunia karena kita memiliki karakter ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Selanjutnya para rawuh, wa minha al-yusru fil umur. Di antara balasan di dunia itu al-yusru, kemudahan, fil umuri, dalam setiap masalah. Di qaulihi ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa minha, di antara balasan yang Allah berikan di dunia kontan, ghufranud dzunub. Allah ampuni dosa-dosa. Allah ampuni dosa-dosa. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan dawuhipun Allah, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi. Wa minha, di antara balasan-balasan yang Allah berikan kepada kita atas ibadah kita di dunia, balasannya itminanul qalbi, tenangnya hati, tenangnya jiwa. Liqaulihi ta'ala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikr, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau kebaikan ibadah orang mukmin yang ikhlas itu mendapatkan balasan segera, maka sebaliknya bapak-bapak, ibu-ibu, ada balasan dosa itu yang ditangguhkan di akhirat, neraka jahanam misalnya. Tapi juga ada balasan yang Allah balas kontan di dunia. Jadi bukan hanya amal kebaikan, bukan hanya ibadah, amal jelek itu juga bisa dibalas kontan oleh Allah. Ada satu hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul, ithnani, dua perkara, dua dosa,
yu'ajjiluhumallahu fid dunya, yang Allah segerakan balasannya di dunia, nanti di akhirat juga akan ada balasan kalau nggak diampuni oleh Allah. Yang pertama adalah al-baghyu, berlaku zalim kepada orang lain ataupun kepada makhluk. Itu biasanya tokcer, bapak-bapak. Zalim kepada orang itu kadang-kadang nggak nunggu berapa lama, sebentar langsung dibalas oleh Allah. Makanya kadang-kadang ada orang yang orang tua dulu itu ojo dolim, sebab doaul madlum mustajab, doa orang yang dizalimi itu mustajab. Sampai-sampai kadang-kadang kalau anak-anak kita hamil, suaminya dibilangi ojo dolim pada hewan, engkau anaknya khawatir. Niku namanya bapak-bapak berbuat zalim kepada makhluknya Allah. Niku biasanya adabnya juga tokcer di dunia. Hati-hati. Yang kedua, wa uququl walidain. Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, itu balasannya bukan hanya di akhirat, tapi juga tokcer di dunia, disegerakan oleh Allah. Jenengan pasti masih ingat Alqamah nggih? Sahabat Rasul yang ketika dia mau meninggal, setingkat sahabat dia tidak bisa mengucapkan kalimat mudah la ilaha illallah. Sampai-sampai Rasulullah turun tangan kan waktu niku dengan istilah napa niku, wis nek ngono ambilkan kayu bakar kita obongai. Karena Rasulullah tahu bahwa Alqamah ini punya masalah dosa dengan ibunya. Ngapunten. Dulu ketika Alqamah tidak punya istri, dia sangat memuliakan ibunya semulia-mulianya. Tapi begitu dia punya istri, kecintaannya kepada istri mengalahkan kecintaannya kepada ibunya. Beberapa kali ibunya kecewa gara-gara istrinya. Dulu Alqamah niku sering memberi apa-apa kepada ibunya. Tiba-tiba begitu dia nikah, gak pernah ngasih sesuatu kepada ibunya. Pernah suatu saat ngasih sesuatu kepada ibunya, ditanyakan oleh istrinya, lo kok gak ono? Misalnya, uang kok kurang? Anu dek, tak kei ibu. Ngau, sudah naik mana? Akhirnya Alqamah datang untuk meminta kembali sesuatu yang sudah diberikan kepada ibunya, itu gara-gara istrinya. Ibunya kecewa. Begitu ibunya kecewa, keluarlah sesuatu kata-kata. Akhirnya itu berdampak, bapak-bapak, ibu-ibu, Alqamah bisa di dunia dengan jalan tidak bisa membaca kalimat syahadat. Begitu Rasulullah tahu akan problematika ini, Rasulullah bilang kepada sahabat, bilang kepada ibunya, saya mau sowan. Disampaikan kepada ibunya Alqamah, bu, sampean sik mangkel tah sama Alqamah. Oh gak bisa, sakitnya tuh di sini. Wangil aku ngapura. Bu, Rasulullah pingin sowan jenengan. Nangis sang ibu itu, dia berkata, ketemu pirang perkara Rasulullah mau sowan saya. Siapa saya, siapa Rasul? Ndak boleh Rasulullah sowan saya. Saya yang tua ini walaupun bertongkat, saya yang akan mendatangi Rasulullah. Akhirnya ibunya Alqamah itu sowan tertatih-tatih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu berada di hadapan Rasulullah, Kanjeng Nabi matur, bu, nopo tetap marah pada putra jenengan yang bernama Alqamah? Gak bisa ya Rasul, angil kula ngapura. Nggih pun bu, pun mboten napa-napa niku haipun jenengan. Sahabat, ayo nopo ya Rasul? Kumpulkan pertamax, bensin, solar. Tuku pertamax, bensin, solar. Waktu niku pakai kayu bakar, bapak-bapak. Kumpulkan kayu bakar. Terus kemudian kita lempar saja Alqamah ben mati gosong. Gawe apa wong ibuke gak rido.
Bapak-bapak, ibu-ibu, sayangnya ibu itu sepanjang zaman, sedangkan sayangnya anak sepanjang galah. Niku peribahasa. Nopo reaksi ibunya? Ya Rasulullah, dia anak kandung saya yang hamil, saya yang melahirkan, saya yang nyusui, saya yang membesarkan. Mana bisa saya tega melihat dia dibakar di depan mata saya. Lah ya bu, anak sampean ini su'ul khotimah, gak bisa ngomong la ilaha illallah, maka gak apa-apa dibakar saja. Ya Rasul, bagaimana caranya agar dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Sampean maafkan. Kata sang ibu itu, ya Rasul, demi kemuliaan panjenengan seluruh kesalahannya alqaumah saya ampuni, saya sepuro ya Rasul. Begitu ibunya selesai ngomong ngoten, alqaumah langsung bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena di akhir hayatnya tetap diridhoi oleh ibunya. Bayangkan kalau Rasulullah tidak turun tangan. Niku namanya ithnani yu'ajjiluhumallahu fid dunya al-baghyu wa uququl walidain, wa fi riwayatin satunya itu adalah qati'ur rahim atau qati'ur rahim, memutus tali silaturrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula mulyakaken, kula kinten niki ingkang saged dalem sampaiaken, mari kita selalu bersyukur kepada Allah, karena in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mudahnya panjenengan hadir ke majelis taklim, mudahnya panjenengan bergerak pada kebaikan, itu adalah balasan-balasan yang Allah berikan di atas dunia. Boten nopo-nopo, boten sugih gih, sing penting anake manut, sing penting keluarganya ahli ibadah. Makaten bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali wonten engkang badhe diskusi 5 menit mawon. Ada yang mau dibicarakan sareng-sareng? Menawi wonten monggo, menawi boten wonten nggih alhamdulillah. Ibu-ibu ada? Sampun nggih. Kula ngeten niki boten sok, boten Bu, boten. Kula mau pingin mendengar problematika yang ada di masyarakat setempat. Nawi kula boten saged jawab, kula PR selapanan yang akan datang. Dan niku kula namung segera nderekaken ngestoaken dawuh mursyid kaula Romo Yai Salahuddin. Beliau wanti-wanti ngaji saiki duduk wayahe satu arah. Jadi ngaji yang bagus itu bukan ngaji satu arah, tapi ngaji yang 2 arah. Berikan kesempatan kepada mustami'in untuk menyampaikan pendapatnya, untuk menyampaikan pertanyaannya. Kalau bisa nggih dijawab, kalau boten bisa nggih boten nopo-nopo, masa gengsi matur ngapunten nggih kula boten paham. Kula insyaallah tak belajar malih bulan depan kula jawab. Jadi kula mohon kepada para guru, kepada para mubalik, karena semuanya kan rata-rata niki penceramah-penceramah di tengah masyarakat. Dawuhipun Romo Yai Mursyid, buka dialog dengan jamaahnya, buka pembicaraan dengan jamaahnya. Barangkali pasti ada rasa kekeluargaan, dan tidak mungkin terjadi jamaah bertanya ingin menjatuhkan, nggak mungkin. Sebab orang bertanya niku kadang-kadang hanya ingin lihat ma'inna qalbi, sebagaimana yang ditanyakan oleh Allah kepada Nabi Musa, qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, kula beriman, ya Allah beriman, tapi pertanyaan niki liyatma'inna qalbi, untuk menjadikan hati kula semakin tenang.
Para rawuh monggo saring donga mugi-mugi diparingi istiqomah, panjenengan sedaya diparingi sehat wal afiyah, diparingi taufik, diparingi hidayah, diparingi maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya yang paling mahal dalam kehidupan ini Allah paring taufik, Allah paring hidayah, Allah paring maunah kepada kita untuk beramal dengan amal yang baik dan ikhlas. Sehingga para mubalik itu biasanya mengakhiri pidatonya dengan kata-kata wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Artinya saya mau sekedar ngomong, sedangkan taufik, hidayah, ridho dan inayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pertemuan niki sesarengan kali turunipun hidayah, taufik, maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang sami'na wa ata'na, menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Mudah-mudahan YPM semakin tua semakin barokah, semakin bisa menebar manfaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sedaya jamaah baik yang hadir maupun yang lewat online, mugi-mugi diparingi Allah rezeki ingkang halal, barakah, thayyib, sehingga sakit mendekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mudah-mudahan ketika Allah mencabut nyawa kula panjenengan, kita dicabut dalam keadaan husnul khotimah. Mugi-mugi kalimat yang terakhir keluar dari lisan kula panjenengan adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na katihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Kula tutup dengan dawuh pendek dari Romo Yai Mursyid kula, aku saiki seneng donga pakai bahasa Indonesia. Jadi bapak-bapak, aku saiki seneng donga pakai bahasa Indonesia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu boten usah memaksakan diri pakai bahasa Arab. Pakai saja bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Cobi nanti malam sak mantuni tahajud jenengan curhat kepada Allah lewat bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Niku akan terasa lebih nopo Pak? Lebih nyerap nggih. Lebih mantep. Monggo boten usah memaksakan diri pakai bahasa-bahasa Jawa. Nggih terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang penting dibuka dengan hamdalah, sholawat, kemudian ditutup dengan hamdalah dan sholawat. Tengahnya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, sae monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.